A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi qulubina wa habibi ilahil alamin Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Seorang filosof barat bernama David Hume merupakan salah satu filosof yang berusaha dengan gigih mengkritik serta menolak argumen-argumen pengafirmasian eksistensi Tuhan. Salah satu dalil yang diajukannya adalah dalil keberadaan keburukan. Dalil tersebut berbentuk demikian. Apakah sebenarnya Tuhan itu ingin mencegah keburukan, tetapi Dia tidak punya kemampuan? Jika demikian halnya, berarti Tuhan tidak memiliki kekuasaan. Apakah Tuhan itu memiliki kekuatan, tetapi Dia tidak berkehendak untuk menghilangkan keburukan? Jika demikian halnya, berarti Tuhan berkehendak buruk. Ataukah Tuhan itu memiliki kekuatan dan juga menghendaki kebaikan? Jika memang demikian halnya, lalu keburukan itu datang dari mana? Argumen tersebut bisa kita susun dalam bentuk yang lebih sederhana. Tuhan itu maha kuat atau Tuhan maha kuasa. Tuhan maha berkehendak baik. Terdapat keburukan. Ketiga proposisi di atas saling kontradiksi. Jika proposisi 1 dan 2 dianggap benar, proposisi ketiga mestilah batil. Tetapi karena proposisi ketiga adalah punya realitas atau benar, berarti proposisi 1 dan 2 yang batil. Dengan demikian, maka keberadaan Tuhan haruslah ditolak dan dinegasikan. Dalam menjawab persoalan di atas, pertama yang harus dipermasalahkan adalah jenis kontradiksi yang disebutkan itu sendiri. Sebagai ilustrasi, jika seorang ayah menginginkan agar anaknya kelak menjadi seorang ilmuwan, karena keinginannya tersebut, ia pasti rela melihat anaknya mengalami kesusahan, penderitaan, kesulitan belajar, jauh dari kedua orang tua, dan kepahitan-kepahitan hidup lainnya. Apakah jika sang ayah yang tidak mencegah kesusahan dan kesulitan tersebut dapat dikatakan tidak menginginkan kebaikan terhadap masa depan anaknya? Tentu tidak demikian. Oleh karena itu, sama sekali tidak benar jika seseorang yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan kesulitan, tetapi hal itu tidak dia lakukan,
lantas dikatakan bahwa dia seorang yang berkeinginan buruk. Apalagi jika kesusahan tersebut merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari tercapainya tujuan yang baik itu sendiri. Dalam konteks ini, mungkin saja Tuhan tidak menginginkan sebagian keburukan di alam materi ini lenyap, sebab keberadaannya itu justru akan menyebabkan kebaikan yang sangat besar. Bahkan malah sebaliknya, ketiadaannya itu dapat mengakibatkan banyak sekali kebaikan yang tak bisa teraktual. Karena keberadaannya merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan alam materi itu sendiri. Coba saja kita bayangkan, apakah segitiga siku-siku itu bisa diciptakan jika di sisi lain tidak diinginkan segitiga tersebut mempunyai sudut 180 derajat? Untuk lebih memecahkan permasalahan di atas, kami membawakan pandangan para filosof dalam menghadapi permasalahan keberadaan keburukan. Pertama, kuiditas dan hakikat keburukan itu sendiri. Kedua, kebaikan dan keburukan di alam materi merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, tetapi kebaikan lebih dominan atas keburukan. Bagian pertama yang perlu dijelaskan dari pembahasan di atas adalah bahwa keburukan itu muncul dari ketiadaan, bukan dari ada. Sebenarnya terdapat dua sumber keburukan yang perlu diperhatikan. Pertama, sesuatu itu dapat dikategorikan buruk apabila dia bersifat adami, yaitu bersifat ketiadaan, seperti buta, yakni ketiadaan melihat, miskin, ketiadaan harta, lemah, jelek, tua, dan mati. Semua itu mempunyai hubungan dan nisbah kepada ketiadaan. Kedua, sesuatu itu dapat dikategorikan buruk apabila ia merupakan pangkal ketiadaan, seperti penganiayaan, bencana alam, kezaliman, pencurian, dan pembunuhan. Mati, miskin, lemah, tua, dan jelek, semua itu dapat dikatakan buruk karena dalam hal ini manusia tidak memiliki hidup, tidak kaya, tidak kuat, tidak muda, dan tidak cantik. Dalam artian semuanya mempunyai nisbah dan relasi terhadap ketiadaan, yakni dari sisi ketidakpunyaan dan ketiadaan memiliki sesuatu, itulah mereka semua itu dikatakan buruk. Adapun penganiayaan, bencana alam, pencurian, dan pembunuhan, semua itu dikatakan buruk karena hal itu menyebabkan hilangnya kenikmatan dan kehidupan bagi manusia. Dari paparan ini dapat disimpulkan bahwa ada itu sendiri semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Ketiadaanlah sebenarnya yang buruk. Yang dimaksud dengan ketiadaan di sini bukanlah ketiadaan mutlak yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan wujud. Ketiadaan mutlak, yakni ketiadaan tidak mempunyai realitas sama sekali.
Tetapi yang dimaksud dengan ketiadaan di sini adalah dalam istilah mantik dan filsafat, yaitu adam malakah, ketiadaan kepemilikan. Maksud dari adam malakah ialah segala sesuatu yang maujud yang tidak memiliki atau kehilangan sifat kesempurnaannya, seperti melihat, mendengar, berbicara, dan lainnya, sementara ia termasuk sesuatu yang memiliki potensi untuk menerima sifat kesempurnaan tersebut. Ketiadaan memiliki kesempurnaan yang merupakan sifat suatu maujud itulah yang dikatakan buruk. Buta, bisu, dan tuli pada manusia itu dikatakan buruk karena sebenarnya manusia memiliki potensi untuk dapat melihat, berbicara, dan mendengar. Tetapi buta, bisu, dan tuli itu sendiri jika dinisbahkan pada batu, maka ia tidak dikatakan buruk karena ia memang tidak memiliki potensi untuk itu. Jadi keburukan itu pada dasarnya adalah merupakan sifat relasi dan bukan hakiki yang kemunculannya tidak membutuhkan penciptaan. Berbeda halnya dengan kebaikan yang merupakan sifat hakiki bagi segala maujud yang dari sisi keberadaannya bersumber dari kreator kebaikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari paparan ini kita dapat mengetahui kebatilan konsep dualisme penciptaan yang terkadang dinisbahkan kepada ajaran Zoroaster yang menganut sumber atau mabda daripada maujud-maujud adalah dua. Sebab yang tercipta secara hakiki sebenarnya hanyalah wujud yang merupakan kebaikan. Sementara adam atau ketiadaan yang merupakan keburukan, penciptaannya tidak terjadi secara hakiki. Dia hanyalah berupa relasi dari kesempurnaan yang tidak teraih atau yang telah hilang. Dengan kata lain, kebaikan itu dari sisi wujud dirinya, fi nafsihi, adalah benar-benar baik. Sedangkan keburukan dari sisi wujud relasi atau nisbah dan perbandingan atau kias, dalam artian ia itu adalah keburukan yang relatif. Adapun permasalahan yang kedua, yaitu bahwa di alam ini terdapat banyak kebaikan tetapi juga diikuti keburukan, dan mengapa alam ini tidak diciptakan dengan dipenuhi kebaikan saja? Mengapa harus ada keburukan yang mengisi kekosongan-kekosongan yang tidak dipenuhi oleh kebaikan? Dalam artian, mengapa alam ini tidak diciptakan dalam bentuk di mana posisi-posisi keburukan itu ditempati oleh kebaikan dan posisi-posisi kekurangan diduduki oleh kesempurnaan, sehingga sama sekali tidak ada lagi keburukan dan kekurangan? Dalam bentuk pertanyaan lain, mengapa alam ini tidak diciptakan dengan sistem yang paling baik dan sempurna? Untuk menjawab permasalahan tersebut, terlebih dahulu kami uraikan tentang kemungkinan
adanya salah satu dari 5 sistem di alam raya ini. Pertama, semuanya hanya kebaikan. Kedua, semuanya hanya keburukan. Ketiga, kebaikan lebih banyak daripada keburukan. Keempat, keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Kelima, kebaikan sama banyaknya dengan keburukan. Kemungkinan yang pertama menurut pandangan filosof hanya terdapat di alam ukul, yaitu alam non-materi. Sebab di alam ukul sama sekali tidak terdapat keburukan. Di alam tersebut hanya terdapat kebaikan semata. Dan di alam itulah para malaikat hanya sibuk bertasbih dan bertahmid, memuja Hak Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak pernah merasa malas dan letih dalam melakukan tugas-tugasnya. Adapun kemungkinan yang kedua, keempat, dan kelima berdasarkan pengalaman dan penyaksian realitas itu adalah tertolak dan ternegasikan. Sebab kita semua menyaksikan bahwa kebaikan yang terdapat di alam ini lebih banyak dibandingkan dengan keburukan. Adapun orang yang mengira bahwa keburukan itu lebih banyak daripada kebaikan, karena dia menyaksikan bahwa keburukan itu sering menimpa dirinya atau orang lain di sekitarnya, dan dia lupa menghitung kebaikan yang telah banyak diperolehnya. Di samping itu, dia hanya melihat dirinya dengan perbandingan partikular. Dia tidak memandang alam ini secara universal dengan isinya secara totalitas. Misalnya, dia hanya melihat kucing memangsa tikus, macan memangsa kijang, ular mematuk katak, orang-orang yang kuat memeras orang-orang yang lemah dan bodoh. Dan ia juga hanya memperhatikan orang-orang yang ditimpa berbagai penyakit. Semua itu ia nilai sebagai keburukan. Dia lupa bahwa jika kucing tidak memangsa tikus, maka kucing akan kelaparan dan mati. Dan kemungkinan populasi tikus akan semakin bertambah banyak dan mengganggu sawah serta tanaman para petani. Dia lupa bahwa dengan adanya orang-orang yang ditimpa berbagai penyakit, para ilmuwan akan melakukan penelitian mencari sebab dari penyakit-penyakit tersebut dan menemukan cara pencegahannya serta cara pengobatannya, sehingga akan memajukan pengetahuan dan teknologi kedokteran. Di samping itu ya, masyarakat akan termotivasi untuk hidup bersih. Ya. Singkat kata, di balik keburukan yang kita saksikan terdapat kebaikan yang tersembunyi. Filosof Islam Mullah Sadra dengan pandangan bijak sebagai seorang filosof berkata, sekiranya tidak terdapat berbagai pertentangan di alam ini, maka tidak akan langgeng anugerah dari Pencipta yang dermawan. Oleh karena itu, sebagian filosof memandang bahwa keburukan itu merupakan keniscayaan bagi alam materi yang memiliki hukum dan tabiat berbagai pertentangan. Yakni hakikat alam materi ini sendiri mengharuskan terwujudnya berbagai pertentangan di dalamnya. Dan mustahil keberadaan alam ini jika tanpa tabiat dan watak semacam itu. Apabila Tuhan menghilangkan sifat dan watak tersebut dalam alam materi ini, sama halnya Tuhan tidak menciptakan alam materi. Sementara meninggalkan penciptaan alam materi sama halnya dengan meninggalkan kebaikan yang sangat banyak itu sendiri. Dan hal ini mustahil bagi wujud yang maha dermawan. Dengan demikian, maka sistem yang harus berlaku di alam materi ini adalah kemungkinan yang ketiga dari 5 kemungkinan tersebut, yakni kebaikan itu lebih banyak daripada keburukan.
Para filosof Islam dalam membuktikan bahwa sistem yang ada sekarang ini pada alam materi adalah merupakan sistem terbaik dengan istilah nizam ahsan, mengajukan argumentasi demikian. Cinta ilahi kepada kesempurnaan dan kebaikan memastikan sistem ciptaannya memiliki kebaikan dan kesempurnaan yang lebih banyak, dan kerusakan serta keburukan yang merupakan kelaziman alam materi serta perbenturan di antara entitas-entitas jisim terjadi hanya seminimal mungkin. Yakni jika Tuhan Maha Tinggi tidak menciptakan sistem alam ini dengan paling baik dan sempurnanya sistem, maka pertama, boleh jadi Tuhan tidak memiliki ilmu terhadap paling baik dan sempurnanya sistem bagi alam materi. Kedua, atau Tuhan tidak menyukainya. Ketiga, atau Tuhan tidak punya kemampuan mengadakannya. Keempat, ataukah Tuhan bakhil untuk mewujudkannya. Dan jelas tidak satu pun dari asumsi-asumsi tersebut yang benar bagi Tuhan yang maha fayyad, maha mencurahkan emanasi. Karena itu sistem alam yang ada sekarang ini merupakan sistem terbaik, terafirmasikan. Nah, inilah dua bentuk jawaban dari filosof muslim terhadap iskal, sanggahan, serta syubhat dari para pemikir ateis dan para pemikir materialisme. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.